Hai, aku anak 16 tahun dan aku ingin membahas sesuatu. Jumbo adalah film animasi Indonesia buatan banyak orang yang ditulis dan disutradarai oleh Bang Rian Andriandi yang sudah digarap sejak tahun 2020 atau bisa dibilang udah 4 tahun, dan nanti bakal rilis di layar lebar Indonesia tahun 2025. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat trailernya, kalian bisa lihat trailernya di deskripsi. Jadi beberapa saat lalu trailer film Jumbo ini lewat di berandaku dan aku langsung penasaran. Aku bertanya pada diriku sendiri, ini film apa? Ini film animasi dari mana? Karya Indonesia atau bukan? Langsung aku klik trailer tersebut. Dan setelah aku menonton trailer tersebut membuatku teringat salah satu impianku akhir-akhir ini. Dan impian itu adalah, mungkin bakal kedengaran klise, tapi adalah melihat perkembangan industri film Indonesia, terutama di film animasi di Indonesia. Animasi udah ada sejak aku masih kecil, bahkan mungkin semua orang kayaknya begitu, mau yang tua bahkan. Buat aku kayak SpongeBob, Doraemon, Upin Ipin, Boboiboy, Adit, Sopo, Jarwo, film-film Pixar juga, Toy Story, Cars, Ratatouille, Finding Nemo, semuanya aku alami. Anime juga ada, walaupun sebenarnya jujur aja aku ingat cuma Naruto doang, tapi sering berjalannya waktu sampai sekarang pun aku juga nonton beberapa anime dan banyak banget anime yang aku suka sih. Mau apapun jenis animasinya, 2D, 3D, apapun itu, aku tetap dan selalu cinta dengan genre animasi. Dan ya memang aku belum nonton semua animasi di dunia, belum semuanya. Aku belum nonton Dragon Ball versi manapun. Iya, kalian nggak salah denger, aku nggak tahu satupun karakter selain Goku di situ. Aku benar-benar nggak bercanda. Kalian boleh ngeros aku, tapi aku nggak tahu sama sekali. Aku juga bukan expert animasi gitu loh, maksudnya itulah poinku gitu loh. Tapi kita coba aside series-series di Indonesia juga. Pernah nggak kalian melihat film animasi dari Indonesia? Bukan series, bukan series yang ada di TV. Film selain Shizuki lah kalau bisa aku bilang. Mungkin beberapa orang udah ada yang tahu, langsung tahu gitu. Mungkin beberapa ada yang mikir dulu apa gitu ya. Mungkin mereka ingat tapi lupa gitu. Dan beberapa orang lain sisanya mungkin kayak aku nggak tahu sama sekali film apa. Tapi kalau misalnya aku suruh kalian menyebutkan film animasi Pixar contohnya, kalian mungkin langsung nemu satu movie yang pasti langsung Toy Story misalnya, atau something like DreamWorks. Misalnya kalian nggak tahu apa itu DreamWorks apaan bang, kalau lu tahu Kung Fu Panda berarti lu udah tahu itu. Tapi film di Indonesia animasi terutama masih sangat-sangat jauh dari kata terkenal, berjaya, dan apalagi sempurna. Belum ada animasi Indonesia yang benar-benar kayak wow, ini tuh life changing, itu gila banget. Aku cuma inget satu film animasi Indonesia 2D yang tentang, kayaknya kalau nggak salah Hari Pahlawan something kayak gitu dulu ada lah, aku lupa apa. Dan kalau misalnya kayak nanya, well, kita tuh nggak ada budgetnya, kita tuh kurang dukungan, animasi Indonesia tuh kurang dukungan. Well, animasi independen Indonesia tuh kadang nggak ada punya budget karena nggak ada yang ngedukung. Dan semisal ada animasi yang mencoba breakout gitu, kebanyakan dari kita malah mungkin mendukung cuman dengan cara yang kayak bukannya mendukung tapi lebih ke membandingkan dengan hal yang tidak terbandingi sama kita gitu loh. Kadang beberapa kali animasi independen Indonesia gitu, itu kayak langsung ini mah nggak mirip sama ini, dibandingin itu mah, seringnya tuh begitu. Dan ya of course kita nggak bisa dibandingin sama itu karena kita belum pernah. Banyak banget kritik yang dimana mostly tuh membandingkan doang gitu loh. Kebanyakan tuh cuma membandingkan, ini nggak mirip sama ini, masih bagusan ini, masih bagusan itu, brother. Dan ya kadang yang paling ku temuin biasanya kalau aku temuin animasi di Indonesia itu biasanya voice acting. Banyak banget komen yang ya aku bisa bilang setuju juga. Sometimes
terlalu baku voice actingnya, terlalu kaku mungkin, terlalu flat, gak ada intonasi, gak ada nada, gak ada pembawaan yang kerasa enak buat didengar dan gak cuman lurus flat doang gitu loh. Tapi kadang juga ada kayak voice acting yang katanya kayak mendingan pakai bahasa ini deh, mendingan pakai bahasa ini aja lah, aku nunggu pakai bahasa ini aja. Mungkin udah biasa kayak gitu gak sih ya, mungkin. Tapi kayak bro, ini bahasa lu sendiri gitu. Tapi juga aku nggak bisa gimana banget, karena ya kita udah kebiasa kemakan sama bahasa lain gitu, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, bahasa Korea. Aku tahu orang Indonesia pasti bisa, kalau masalah voice acting mungkin bisa terus meningkat, aku yakin. Cuma sometimes kayak banyak banget yang selain dari komentar-komentar juga permasalahan di dalam, di internalnya, masalah-masalah budget tadi lagi, terus masalah-masalah mungkin kayak organisasi yang memimpin mungkin gak sebagus dan tidak sebersih yang lain gitu. Mungkin mereka punya kayak hal-hal yang aneh di belakang, jadi kayak bikin gak enak para animator. Dan juga orang banyak bilang pemerintah, nggak salah, pemerintah bermain peran juga di sini. Pemerintah tuh cuma ada berapa sih? Jadi kan pemerintah tuh hanya ya jutaan mungkin lah ya. Pemerintah tuh ada jutaan orang di Indonesia, mungkin pemerintah seluruhnya. Tapi sisanya tuh kita semua kan. Sisanya itu kita semua. 100 juta orang lebih itu sisanya kita semua. Kayaknya kita udah terlalu biasa dengan budaya-budaya di luar selain Inggris, bahasa Inggris, bahasa Jepang juga. Aku juga pakai bahasa Inggris tadi kan, terus Korea juga drakor. Jadi kayak mungkin rasanya kayak bahasa Indonesia tuh bukan bahasa yang pas. Dan juga kayak ngapain ngeliatin ini gitu loh, kalau ada yang lebih bagus gitu kan. Kenapa ngeliatin animasi ini kalau misalnya dia lebih bagus? Kalau misalnya lu diomongin begitu, abis kerja berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin, rasanya pasti gak enak banget kan ya. Dan kayaknya aku yakin itu yang dirasain sama semua animator, at least yang mencoba membuat film Indonesia gitu. Kayak mereka terasa tidak dihargai. Dan kalian juga harus mengerti, animasi kayak bentuk apapun, kalau animasi itu butuh waktu yang lama banget. Mencari ide, bagaimana ceritanya, karakternya, penggambarannya, musik, voice acting lagi. Jadi film animasi itu bukan hanya tap-tap, klik-klik jadi gitu loh. Film animasi itu ya udah kayak ibarat film, ya susah. Dan juga yang bilang kalau hanya animasi kita tuh kalah sama tetangga, karena mereka ngedukung. Aku yakin animasi mereka tuh membaik setiap saatnya karena mereka didukung, karena mereka betah, karena mereka dibandingin mungkin dengan animasi mereka sendiri gitu loh, dan beda sama kita gitu loh. Dan kembali lagi, gimana caranya mau maju kalau misalnya pemerintah begini? Kenapa itu nggak mulai dari diri kita sendiri dulu aja? Aku bisa bilang ada animasi banyak kok, apalagi series yang bisa aku namain, mungkin Desa Jarwo, Riko, Nusa dan Rara. Mungkin kelihatan paling fresh dan yang paling kelihatan enak dilihat tuh Nusa dan Rara, kan cek aja di YouTube. Dan bener banget kok animasi independen di YouTube. Aku udah ngecek beberapa film lain. Aku lihat short movie beberapa bulan yang lalu dari kalau The Journey of Lala, something kayak gitu. Orang bilang masa SMA adalah masa yang paling indah. Tapi buatku, gak ada yang lebih indah dari masa kecilku. Dulu, ibu dan bapak sering mengajakku jalan-jalan ke banyak tempat. Ibu juga sering cerita tentang perjalanannya ke penjuru negeri. Itu punya anime style, tapi semuanya itu orang Indonesia. Dan kalian bisa lihat sendiri di YouTube, ada full short movie-nya. Ataupun kalian bisa cari ke Sanitary Animation, mereka juga bikin kayak 2D animation juga. Cuman kalau masalah yang 3D bagus banget, yang kelihatannya kayak wow, Jumbo ini yang kayak kelihatannya tuh memang punya karakter sendiri dan terasa kayak ini tuh serius loh. Dan aku denger voice actingnya bagus. Sejauh ini soundtracknya bagus kedengarannya, cocok dengan mood filmnya, dan animasinya jangan tanya, mungkin gila banget sih. Sekali lagi, gimana kalau mau maju komentar gitu,
Kenapa kalau kita gini aja, sesuatu tuh gak akan maju kalau semisal nggak ada yang ngedorong atau nggak ada yang membuat itu maju. Sepeda nggak akan pernah maju kalau hanya nggak ada yang menggerakkan. Kaki lu nggak akan pernah ngelangkah ke depan kalau nggak ada yang majuin. Ya otak lu itu yang majuin. Mobil akan jalan kalau nggak ada yang nyetir. Sesuatu harus ada yang bikin sesuatu tuh maju. Dan kalau mau bikin film animasi Indonesia maju, jangan diem, jangan malah dirusak. Karena hujatan dan kawan-kawan itu sama aja yang rusak dong istilahnya. Motor gak akan bisa maju kalau kita cuma diem doang, dan motor bakal rusak kalau kita rusak. Kita lemparin batu, kita bakar, ya rusak dong ya kan. Ya kita mau gak mau coba dukung, beri mereka kesempatan untuk bersinar, beri mereka hak-hak yang memang mereka kontrol di bidangnya masing-masing. Beri mereka solusi dari kita, ikut berkontribusi kalau kalian mau, ikut animasiin, gak ada yang larang. Dan memang susah, aku tahu. Dan jangan cuma ngusak terus pergi. Lu ngapain sini ngomong gede doang? Aku bikin video ini, aku bantuin cuman bisa bikin videonya karena aku cuman bisa bikin video ini. Aku bakal seneng banget kalau aku bisa animasi karena aku pengen banget bikin animasi, tapi aku nggak bisa gambar. Aku pengen banget belajar, tapi aku belum itu. Tapi karena sekarang aku lagi greget-gregetnya, Jumbo lagi kayak, man, ini butuh junjungan. Aku cuma bisa bikin videonya doang kan, ini yang bisa aku lakuin. Aku bakal senang hati nonton film ini di bioskop. Kalau misalnya ada kesalahan, ya aku pasti bakal maafkan, of course. Dan misalnya ada kekecewaan dan benar-benar kecewa banget, ya tahu kecewa berarti. Buatlah mereka senang di industri perfilman Indonesia. Buatlah mereka kayak betah di sini. Buat selalu bikin klasik dari Indonesia gitu loh. Belum ada yang levelnya gila-gilaan. Dan aku tahu aku nggak bisa bandingin sama Pixar, aku nggak bisa bandingin sama DreamWorks, aku juga nggak bisa bandingin sama Studio Ghibli. Tapi mereka semua juga mulai dari awal. Pixar dari Disney dari awal juga jelek. Jadi intinya dari semua hal yang udah aku omongin dari tadi, beri film animasi Indonesia kesempatan, itu aja. Memang mungkin gak akan bisa langsung bagus banget, cuman kasih mereka kesempatan. Dan kalau kita kasih kesempatan, dan mungkin mereka bisa bikin animasi kayak gila banget di Indonesia, pemerintah mungkin bisa ngelirik juga gitu loh. Dan mulai dengan film ini, dengan film Jumbo ini film aku yakin udah dimatengin ya dulu. Terima kasih Bang Rian Andriandi udah mau membuat film ini. Juga kalian yang buat film sana, yang banyak banget orang di sana yang udah membuat film ini, terima kasih atas dedikasi kalian selama 4 tahun ini, pandemi segala macam. Terima kasih, karena ini film trailernya aja udah kayak buat aku kayak oh my god, ini hampir nangis loh, karena saking kayak voice actingnya bagus, dan juga musiknya kayak kerasa bakal gila ngedip banget gitu loh. Dan semoga film ini dapat ngena kepada orang-orang Indonesia, bakal relate sama orang-orang Indonesia. Dan ya semoga film ini bisa terus membuat para animator di luar sana pada semangat. Aku tekan bisa, aku tahu, aku pengen lihat, karena aku nonton banyak banget animasi, aku yakin kalian bisa. Dan semoga setelah film Jumbo ini keluar mungkin ada perubahan yang signifikan, tapi ya semoga aja. Ya itu dia video pertamaku, mungkin banyak banget yang salah, maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang enak, mungkin menyinggung kalian, aku minta maaf, seriusan aku minta maaf kalau misalnya itu benar-benar menyinggung kalian. Aku nggak tahu hidup kalian, aku nggak tahu masalah kalian, maaf banget, seriusan aku nggak bohong, maaf banget kalau misalnya dia tersinggung. Tapi ini opiniku aja, aku cuman pengen mengeluapkan apa yang aku rasakan saat menonton trailer Jumbo, sekaligus tentang animasi Indonesia dan film di secara umum gitu. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai terakhir. Terima kasih buat kalian semuanya. Aku wow, kalian luar biasa, seriusan gak bohong. Selamat siang, pagi, malam, sore, dimanapun kalian berada. Terima kasih.